Kasih kesempatannya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen sendiri adalah fungsi yang menjelaskan tentang suatu perencanaan, kepemimpinan, pengorganisasian, dan pengendalian. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang mencakup sebuah taktik atau strategi. Contohnya di sini seperti saat kita mau ulangan, kita harus belajar dengan giat. Terus fungsi kepemimpinan adalah fungsi manajemen yang menjelaskan tentang memotivasi karyawannya dan memberi bimbingan kepada karyawannya. Terus pengorganisasian, suatu organisasi yang terdapat dalam individu yang mencakup suatu kelompok. Di sini akan menjelaskan suatu tujuan dan visi misi tertentu. Terus pengendalian di sini adalah fungsi manajemen yang menjelaskan tentang apakah suatu organisasi tersebut telah mencakup suatu tujuan atau visi dan misi tertentu. Visi adalah suatu tujuan yang mencakup keluasannya, dan misi adalah langkah-langkah yang ditunjukkan suatu misi. Contohnya di sana adalah daya tahan, tanggung jawab, terus jangka waktu dan lain-lain. Tujuan itu suatu pencapaian dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya di sini saya kuliah di Perbanas dan saya ingin bekerja di bank. Terus sasaran itu pencapaian dalam jangka pendek. Contohnya saya ingin mendapatkan IP 4 di semester 1 ini. Terus analisis SWOT, yaitu penganalisaan tentang suatu kelebihan, kekurangan, dan ancaman suatu organisasi. Demikian pesan saya, terima kasih. Atas kesempatannya, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu alat perencanaan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis tertentu. Kemudian perusahaan memulai proses ini dengan analisis atas lingkungan bisnis secara umum. Kemudian perusahaan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Akhirnya sebagai hasil dari analisis lingkungan, perusahaan mengidentifikasi kesempatan dan ancaman. Selanjutnya, di mana aplikasi ini atau gambaran matinya yaitu bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada, kemudian bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari kesempatan yang ada, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara mencegah atau mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau membuat ancaman baru. Kemudian fungsi perencanaan. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan strategis. Di sini proses untuk menentukan tujuan utama, organisasi, dan kebijakan dan strategi untuk mendapatkan dan menggunakan sumber daya untuk mencapai sebuah tujuan. Biasanya dalam perencanaan strategis ini dilakukan oleh manajemen puncak, yaitu presiden dan vice presiden di perusahaan tersebut. Kemudian yaitu perencanaan taktis, yaitu proses pengembangan pernyataan terperinci jangka pendek yang mengenai apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukannya, dan bagaimana cara melakukannya. Kemudian perencanaan taktis ini biasanya dilakukan oleh manajer atau tim manajer yang lebih rendah. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Dan apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya yaitu tentang perencanaan. Untuk poin selanjutnya adalah perencanaan operasional, yaitu proses penetapan standar kerja dan standar waktu kerja yang diperlukan untuk menerapkan sasaran taktis sebuah perusahaan. Perencanaan operasional biasanya digunakan sebagai alat manajerial departemen untuk operasi harian maupun mingguan. Ya, untuk poin selanjutnya adalah perencanaan kontingensi, yaitu adalah proses menyiapkan rencana alternatif jika rencana utama itu tidak tepat sasaran. Lingkungan ekonomi dan kompetitif itu sangatlah cepat berubah. Jadi kita harus sigap dalam menyiapkan segala hal tentang alternatif tersebut. Ya, rencana kontingensi memiliki bagian lain, yaitu adalah perencanaan krisis. Apa itu perencanaan krisis? Yaitu adalah reaksi cepat terhadap perubahan yang cepat pada lingkungan. Kesimpulannya adalah perencanaan merupakan fungsi manajemen kunci. Yaitu fungsi manajemen lainnya tergantung pada perencanaan yang sangat bagus atau yang sangat matang. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan, yaitu mengambil alternatif terbaik. Maksudnya adalah memilih di antara dua atau lebih pilihan. Maksudnya
kita harus menentukan satu alternatif dari beberapa alternatif yang sudah kita tentukan tadi. Untuk mengambil keputusan yang sangat rasional, kita membutuhkan langkah-langkah, yaitu adalah 7M. 7M, apakah itu yang dimaksud 7M? 7M adalah mendefinisikan situasi, yang kedua adalah mendeskripsikan dan mengumpulkan info yang dibutuhkan, yang ketiga adalah mengembangkan alternatif, yang keempat adalah mengembangkan persetujuan di antara yang lain. Jadi kita harus mengadakan rapat tersendiri jika perusahaan itu bukan perusahaan perseorangan. Yang kelima adalah memutuskan alternatif terbaik. Jika itu sudah dirapatkan, maka kita harus memutuskan mana yang terbaik. Itu. Yang nomor 6 adalah melakukan apa yang sudah direncanakan. Jadi apa yang sudah direncanakan dalam alternatif itu harus dilakukan dengan baik. Yang terakhir adalah memastikan apakah rencana tersebut sudah yang terbaik dan melanjutkannya. Jika rencana tersebut sudah merupakan alternatif yang terbaik, maka kita harus melanjutkannya dengan step by step. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian. Pengorganisasian adalah fungsi yang meliputi perancangan struktur organisasi dan menciptakan kondisi dan sistem di mana setiap orang dan setiap hal bekerja sama untuk tujuan dan sasaran organisasi. Pengorganisasian ada 3, yaitu skills, stakeholders, dan staffing. Skills adalah keterampilan yang melibatkan kemampuan untuk melakukan tugas dalam disiplin tertentu atau departemen tertentu. Lalu stakeholders ini adalah keterampilan yang melibatkan komunikasi, keterampilan yang memungkinkan manajer bekerjasama dengan orang-orang dengan baik. Lalu yang ketiga adalah staffing. Staffing adalah fungsi manajemen yang merekrut, mempekerjakan, memotivasi, dan mempertahankan orang terbaik untuk mencapai sasaran organisasi. Nah, juga saya akan menjelaskan tentang tingkat manajemen. Tingkat manajemen dibagi menjadi 3, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen lini pertama. Manajemen puncak adalah manajemen tingkat tertinggi, terdiri dari presiden dan eksekutif perusahaan dan orang-orang penting lainnya yang mengembangkan rencana statis. Lalu manajemen menengah. Manajemen menengah meliputi general manager, manajer divisi, manajer cabang, dan pabrik yang bertanggung jawab untuk perencanaan taktis dan pengendalian. Lalu manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama ini adalah manajemen yang bertanggung jawab mengawasi kinerja dan mengevaluasi kinerja harian mereka. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan keterampilan pada tingkat manajemen. Jadi sekarang ini banyak orang yang belajar menjadi seorang akuntan atau pekerja lini produksi yang sangat terampil. Dan kemudian karena keterampilan tersebut, dia akan dipilih menjadi seorang manajer. Nah, manajer ini sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan dan juga dibutuhkan oleh para pekerjanya. Dia akan membantu para pekerjanya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan manajer ini juga akan mengawasi para pekerja tersebut. Nah, manajer ini biasanya sangat aktif di dalam tugas operasional. Di sini saya akan menjelaskan 3 kategori keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama adalah keterampilan teknis. Ini melibatkan kemampuan untuk melakukan disiplin tertentu atau departemen tertentu. Disiplin tertentu ini meliputi seperti menjual produk atau mengembangkan peranti lunak. Dan dalam departemen tertentu ini meliputi pemasaran atau sistem informasi. Yang kedua adalah keterampilan hubungan manusia. Di dalam keterampilan hubungan manusia ini meliputi komunikasi dan motivasi. Manajer biasanya bekerja tidak sendirian, dia akan dibantu oleh pekerja dan pegawai-pegawainya. Nah, dalam keterampilan hubungan manusia ini di dalamnya meliputi kepemimpinan, bimbingan, pelatihan dan pengembangan, serta bantuan dan dukungan. Yang ketiga adalah keterampilan konseptual. Keterampilan ini adalah kemampuan menggambarkan organisasi sebagai satu keseluruhan, dan dalamnya termasuk perencanaan, perorganisasian, pengambilan keputusan, dan koordinasi. Selanjutnya, saya akan
menjelaskan tentang organisasi berorientasi pemangku kepentingan. Yang pertama adalah memperlakukan karyawan dengan baik. Jadi kita harus memperlakukan karyawan dengan baik. Kita tidak boleh semena-mena dengan karyawan kita. Yang kedua adalah menjalin hubungan baik dengan distributor. Di sini kita harus bersikap sopan dan baik kepada distributor agar dapat meningkatkan aset perusahaan kita. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Jimmy, yaitu memberi pelayanan yang memadai untuk kepuasan pelanggan. Yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan yaitu suatu kualitas yang berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan, yang dimana kualitas itu memberikan dorongan untuk kepada pelanggan untuk menjalin hubungan kuat dengan penyedia jasa, yang dimana pelayanan itu yang memadai mempunyai suatu komponen yang penting bagi suatu perusahaan tersebut. Komponen suatu perusahaan tersebut yang dimana kualitas layanan itu dapat diwujudkan dengan cara melayani pelanggan dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang menjadi kepuasan pelanggan tersebut. Contohnya yaitu karyawan dan konsumen. Si karyawan itu selalu mengeluarkan kinerja mutu yang sangat baik untuk konsumen sehingga konsumen tersebut merasakan rasa puas. Dan yang kedua adalah memberi pengaruh positif pada lingkungan. Yang dimaksud dengan positif pada lingkungan yaitu memberikan motivasi terhadap karyawan-karyawan yang baik di perusahaan tersebut untuk memacu motivasi untuk meningkatkan kinerja kerja mereka dan berdampak positif bagi suatu konsumen tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang staffing. Yang dimaksud dengan pengisian staff atau staffing ialah merekrut, memperkerjakan, memotivasi dan mempertahankan suatu karyawan-karyawan yang baik dalam perusahaan tersebut untuk mencapai suatu sasaran organisasi serta mendapatkan karyawan atau mendapatkan orang-orang yang terbaik itu merupakan suatu hal yang penting bagi suatu perusahaan untuk mencapai suatu keberhasilan organisasional, yang dimana mempunyai fungsi yaitu mendapatkan serta mempertahankan karyawan-karyawan yang memiliki kreativitas yang tinggi serta inovatif yang mumpuni dalam suatu perusahaan dan memiliki tujuan yaitu menjadikan perusahaan menjadi pesaing utama di antara perusahaan lainnya dalam periode tertentu. Setelah kita mendapatkan karyawan-karyawan yang terbaik itu, hendaknya kita harus mempertahankan karena banyak karyawan yang tidak bekerja kecuali mereka mendapatkan perilaku yang baik serta gaji yang pantas. Karena karyawan itu dapat mudah pergi untuk memilih perusahaan yang dia inginkan karena perusahaan itu telah menawarkan keseimbangan yang baik antara kerja dan gaji. Sekian. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang menyediakan visi dan nilai secara terus-menerus. Yang pertama, seorang pemimpin harus mengkomunikasikan sebuah visi dan membuat orang lain mengikuti visi tersebut. Dalam melakukan hal ini, seorang pemimpin harus secara terbuka terhadap karyawan dengan cara memberi mereka tanggung jawab serta percaya terhadap karyawan tersebut. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai korporat. Yang dimaksud nilai-nilai korporat di sini adalah nilai-nilai perhatian seorang pemimpin terhadap karyawan, pelanggan, lingkungan, serta kualitas produk perusahaan. Jika suatu perusahaan sudah menetapkan tujuan bisnis mereka, maka mereka juga harus mendefinisikan nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, mempromosikan etika korporat. Etika korporat meliputi kejujuran secara terus-menerus dan kepastian bahwa setiap orang di dalam perusahaan harus diberlakukan secara adil. Yang terakhir, merangkul perubahan. Mungkin ini menjadi pekerjaan yang paling penting bagi seorang pemimpin untuk mengubah perusahaannya menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Yang dimaksud efektif di sini adalah melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi, dan yang dimaksud efisien
efisien di sini adalah menggunakan sedikit sumber daya untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepemimpinan autokratis atau autocratic leadership, yang artinya gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin harus mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Gaya kepemimpinan seperti ini efektif dilakukan dalam keadaan darurat, atau misalnya saya sebagai seorang pemimpin memiliki pekerja baru atau karyawan baru yang relatif tidak terampil, tetapi dia butuh arahan dan bimbingan yang jelas dari seorang pemimpin. Terima kasih. Akan menjelaskan tentang kepemimpinan partisipatif. Di sini adalah manajer dan karyawan saling bekerja sama untuk menentukan sasaran-sasaran, dan di sini tidak selalu meningkatkan efektivitas kerja, namun untuk meningkatkan kepuasan kerja. Organisasi yang menggunakan model kepemimpinan ini antara lain seperti IBM, Worldpac, dan lain-lain. Selanjutnya adalah organisasi free rein. Di sini manajer menetapkan sasaran, dan kemudian karyawan dibebaskan untuk melakukan apa saja untuk mencapai sasaran tersebut. Dari ketiga model kepemimpinan ini, menurut riset tidak ada yang paling bagus dan tidak ada yang paling jelek. Semuanya tergantung kondisi dan situasi suatu perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan karyawan, di mana pemberdayaan karyawan ini memerlukan pengarahan. Ada kedua model pemberdayaan karyawan. Misalnya satu adalah organisasi tradisional, di mana para manajer yang menetapkan rutinitas, menjelaskan, memberikan tugas, dan lain-lain. Misalnya seperti restoran cepat saji dan perusahaan kecil-kecil yang lain. Di sini para karyawan tidak bisa bekerja sendiri. Yang kedua adalah para pemimpin progresif. Di sini para manajer memberikan hak kepada karyawan untuk menetapkan suatu keputusan. Dari kedua organisasi tradisional ini terdapat kunci keberhasilan, yaitu kemampuan, di mana kemampuan sendiri adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pemberian pendidikan dan alat-alat yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas pekerja untuk mengambil suatu keputusan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Mafia. Saya mendapatkan bab mengelola pengetahuan. Banyak perkataan lama, tetapi ada perkataan lama yang sampai sekarang masih diyakini, yaitu pengetahuan adalah kekuatan, yaitu sebagai salah satu sumber yang paling besar untuk kesuksesan adalah pengetahuan. Mengelola pengetahuan, di sini saya akan menjelaskan dua cara bagaimana cara mengelola pengetahuan yang baik, yaitu satu, menentukan informasi yang tepat, menyimpan informasi tersebut ke dalam tempat yang mudah diakses, dan membuat informasi tersebut dapat diketahui oleh orang banyak. Seperti yang ada di bagian sebelah kiri saya, menentukan informasi yang tepat, yaitu bagaimana cara kita harus menentukan informasi yang tepat, baik atau buruknya informasi tersebut. Yang kedua, menyimpan informasi tersebut ke tempat yang mudah diakses dan membuat informasi tersebut dapat diketahui oleh orang banyak, yaitu dengan cara menempelkan ke mading ataupun ke papan pengumuman. Yang kedua adalah mengetahui manajemen perusahaan untuk mencegah orang untuk menciptakan kembali roda yang berupa menduplikasikan sebuah pengumpulan informasi, yaitu maksudnya di sini sebuah perusahaan ataupun pengetahuan harus mencegah orang asing maupun orang lama yang ada di perusahaan itu untuk menduplikasi sebuah informasi ataupun arsip di dalam perusahaan tersebut. Yang bab selanjutnya adalah pengendalian, memungkinkan keberhasilan atau memberikan keberhasilan, yaitu pengendalian
sebagai kunci salah satu dari keberhasilan dan juga termasuk usaha kita sendiri. Kuncinya adalah perusahaan harus memberikan umpan balik kepada karyawan ataupun manajer untuk menyesuaikan sebuah keadaan yang di luar nalar kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah pengendalian. Langkah pengendalian merupakan suatu proses, suatu pengendalian di mana sebuah pengusaha harus mengendalikan untuk membuat perusahaannya maju. Langkah pengendalian ada 5. 1. Menetapkan standar kerja yang jelas. 2. Memantau dan merekam kinerja hasil. 3. Membandingkan standar kerja. 4. Mengkomunikasikan standar dengan tidak menyelewengkan terhadap karyawan. 5. Memberikan umpan balik positif dan tindakan kolektif. Yang pertama, memberikan standar kerja yang jelas. Di sini para pengusaha harus mempunyai standar kerja yang jelas untuk membuat perusahaannya maju. Jika tidak mempunyai standar yang jelas, maka perusahaan akan menjadi mustahil untuk mempunyai sifat pengendalian. Kedua, memantau dan merekam kinerja sosial. Di sini para pengusaha harus memantau karyawannya untuk selalu menetapkan standar yang telah ditentukan. Ketiga, membandingkan hasil dengan penghasilan dengan standar. Para pengusaha harus selalu membandingkan hasil pada bulan sebelumnya untuk meningkatkan hasil pada periode berikutnya. Keempat, mengkomunikasikan hasil terhadap tindak penyelewengan terhadap karyawan. Jika para pengusaha tahu para karyawannya melakukan tindakan penyelewengan, maka para pengusaha itu harus menegur karyawannya agar perusahaannya semakin maju. Kelima, memberi umpan balik positif dan tindakan kolektif. Di sini para pengusaha harus memberikan tindakan balik positif untuk memberi semangat pada karyawannya agar bisa mencapai standar yang telah ditentukan. Selanjutnya, sebuah kriteria pengukuran baru, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan suatu hal yang penting untuk berhasil tidaknya sebuah perusahaan yang berkecimpung dalam dunia pelanggan. Pelanggan di sini ada 2, pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah orang-orang di dalam sebuah usaha yang mampu tugas kita dalam sebuah perusahaan. Contohnya bagian dari divisi keuangan, bagian rekrutmen karyawan, bagian HRD dan lain-lain. Pelanggan eksternal adalah the real customer yang mampu dan mau untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan jasa dan barang dan jasa yang telah kita produksi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.